Bab 10. Malam kembali turun di rumah sakit. Koridor ICU masih sama seperti sebelumnya. Sunyi, lampu putih menerangi lantai yang bersih. Faisal masih duduk di kursi yang sama sejak pagi. Ia hampir tidak bergerak. Beberapa perawat sempat menyarankan agar ia pulang sebentar untuk beristirahat. Namun ia menolak. Ia tidak ingin pergi. Tidak sebelum Devi benar-benar selamat. Di tangannya masih ada gelang kecil berbentuk bintang. Gelang yang dulu diberikan Devi kepadanya saat mereka masih anak-anak. Faisal memutar gelang itu perlahan dengan jari-jarinya. Kenangan lama terus muncul di kepalanya. Seorang anak laki-laki kecil yang duduk sendirian di halaman sekolah. Menahan tangis karena dirundung teman-temannya. Lalu seorang anak perempuan datang. Berani membela dirinya. Jangan ganggu dia. Suara kecil itu masih terasa jelas di ingatan Faisal. Anak perempuan itu adalah Devi. Dan sekarang, perempuan yang dulu menolongnya itu sedang berjuang antara hidup dan mati. Faisal menutup matanya. Dadanya terasa sangat berat. Tiba-tiba pintu ICU terbuka. Seorang perawat keluar dengan wajah tegang. Dokter, beberapa perawat lain langsung berlari masuk ke dalam. Faisal langsung berdiri. Ada apa? Namun tidak ada yang menjawab. Beberapa detik kemudian seorang dokter bergegas masuk ke ruangan ICU. Pintu tertutup kembali. Lampu merah di atas pintu menyala. Jantung Faisal berdetak semakin cepat. Perasaan takut yang ia rasakan sejak kemarin tiba-tiba menjadi jauh lebih besar. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Faisal berjalan mondar-mandir di depan pintu. Tangannya mengepal. Lalu akhirnya pintu itu terbuka lagi. Dokter keluar dengan wajah serius. Faisal langsung mendekat. Dokter, bagaimana kondisinya? Dokter itu menarik napas sebentar. Kondisinya memburuk. Kalimat itu terasa seperti dunia runtuh. Apa maksudnya? Benturan di kepala menyebabkan pendarahan yang cukup berat. Faisal menelan ludah. Kami sedang berusaha menghentikan pendarahannya. Dokter menatap Faisal dengan serius. Tapi kami harus jujur. Faisal menahan napas. Kemungkinan hidupnya sangat kecil. Kalimat itu menghantam Faisal seperti petir. Ia mundur satu langkah. Tidak. Suaranya hampir tidak terdengar. Dokter melanjutkan dengan nada pelan. Kalau ada sesuatu yang ingin Anda katakan kepadanya, sekarang mungkin waktu terakhir. Koridor rumah sakit terasa semakin sunyi. Faisal berdiri tanpa bergerak. Ia tidak pernah merasa selemah ini dalam hidupnya. Beberapa menit kemudian, Faisal diizinkan masuk ke ruang ICU. Lampu putih di ruangan itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Mesin monitor berbunyi pelan. Tubuh Devi terbaring di ranjang. Wajahnya semakin pucat. Napasnya dibantu alat. Faisal berjalan mendekat dengan langkah pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar takut. Ia duduk di kursi di samping ranjang. Tangannya perlahan menggenggam tangan Devi. Dingin, sangat dingin. Faisal menunduk. Bahunya sedikit bergetar. Devi, suaranya parau. Tidak seperti biasanya. Saya tahu kamu mungkin tidak bisa mendengar saya sekarang. Ia berhenti sebentar, berusaha menahan air mata. Tapi saya harus mengatakan ini. Air matanya akhirnya jatuh. Saya yang salah. Saya tidak pernah mendengarkan kamu. Saya langsung menuduh kamu. Tangannya menggenggam tangan Devi lebih erat. Padahal ia sangat takut menyakitinya. Kamu dulu menolong saya waktu saya tidak punya siapa-siapa. Tapi ketika kamu butuh saya, Faisal menutup matanya. Saya justru menyakiti kamu. Ruangan itu sunyi. Hanya suara mesin monitor yang terdengar. Faisal menunduk lebih dalam. Kalau kamu bangun, suaranya hampir pecah. Saya akan memperbaiki semuanya. Ia berhenti sebentar, lalu akhirnya mengatakan sesuatu yang selama ini ia tidak pernah ucapkan. Saya tidak ingin kehilangan kamu. Air matanya jatuh lagi. Saya bahkan belum sempat berterima kasih. Tangannya perlahan memasangkan kembali gelang kecil berbentuk bintang itu ke pergelangan tangan Devi. Seperti dulu, seperti saat mereka masih kecil. Kalau kamu bisa mendengar saya. Faisal menarik napas dalam. Tolong, jangan pergi. Tiba-tiba mesin monitor berbunyi lebih cepat. Bip, bip, bip. Faisal langsung mengangkat kepala. Ia menatap wajah Devi. Kelopak mata Devi bergerak sedikit. Sangat pelan. Faisal membeku. Devi. Bibir Devi bergerak sedikit, seolah mencoba mengatakan sesuatu. Faisal mendekat. Devi, saya di sini. Namun sebelum Devi sempat membuka matanya, mesin monitor tiba-tiba berbunyi lebih keras. Bip, bip.
Perawat langsung masuk ke ruangan. Pak, silakan keluar. Faisal mundur dengan panik. Dokter berlari masuk. Beberapa alat medis langsung digunakan. Pintu ruangan kembali tertutup. Faisal berdiri di luar. Tangannya gemetar. Ia hanya bisa menatap pintu itu tanpa berkedip. Koridor rumah sakit kembali sunyi. Lampu merah di atas pintu ICU masih menyala. Faisal berdiri sendirian di sana. Dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Takut, sangat takut. Beberapa menit kemudian, pintu ICU perlahan terbuka. Dokter keluar. Wajahnya sulit dibaca. Faisal langsung mendekat. Dokter, suaranya gemetar. Apakah dia? Kalimat itu tidak selesai. Karena Faisal terlalu takut mendengar jawabannya. Dan dokter itu akhirnya membuka mulut untuk menjawab. Bersambung.